membangun relasi yang sangat luas nih. Jadi kita jadi kenal sama orang-orang hebat lainnya. Iya. Yang maksudnya tuh nggak dalam lingkup peradilan semua aja, tapi lebih ke keluar ke sana kemari gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Peradilan Semu FHKM UP dengan tema Let's Know More About UKM Peradilan Semu. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita jargon terlebih dahulu ya. Nanti saat saya ngomong Peradilan Semu FHKM UP, mas-masnya sudah tahu kan harus respon apa? Ya. Baik, Peradilan Semu FHKM UP, Multum in Parvo. Baik, oke. Pertama-tama perkenalkan saya Dimas Purwanto selaku moderator podcast pada kali ini. Di samping saya ada Muhammad Surya Ramadhani selaku Eksekutif Direktur UKM Peradilan Semu, serta Muhammad Fahri Atala selaku Head of Division dari Human Resource Development atau HRD dari UKM Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Bagaimana kabar hari ini, Mas-mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mas Dimas? Semoga Sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Selalu sehat selalu, Mas Fahri. Sebelum kita mulai pembahasan kali ya, saya akan membahas terkait TOR terlebih dahulu. Di sini kita membahas terkait UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang merupakan sebuah lembaga yang mewadahi kegiatan mahasiswa yang menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan dalam akademik maupun non-akademik. Setiap UKM dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam bidang tertentu seperti olahraga, seni budaya, keagamaan, atau kepemimpinan. UKM ini berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas positif di luar perkuliahan sekaligus memberi kesempatan memperluas jaringan sosial. Selain dari itu, UKM yang dapat menjadi wadah dalam mengembangkan soft skill mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah UKM Peradilan Semu, yang memiliki fokus pada simulasi proses peradilan. Mahasiswa dapat merasakan suasana persidangan yang nyata melalui peran sebagai jaksa, pengacara, hakim dalam UKM ini. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dapat mempraktikkan teori yang dipelajari di kelas dalam sebuah simulasi yang lebih realistis. Pengalaman di UKM Peradilan Semu juga mengasah keterampilan analisis kasus, argumentasi hukum, serta retorika yang menjadi bekal penting bagi mereka yang bercita-cita dan berkarir di bidang hukum. Karena tadi sudah saya jelaskan terkait UKM itu apa, di sini lebih spesifik ke UKM Peradilan Semu itu apa sih yang ingin saya tanyakan. Jadi mungkin boleh Mas Surya atau Mas Fahri menjelaskan terkait UKM Peradilan Semu itu apa sih gitu loh, untuk nanti audiens mendengarkan seperti itu. Dari siapa dulu? Mungkin Mas Surya boleh? Oke. Silakan. Jadi UKM Peradilan Semu FHKM UP ini adalah UKM yang fokus utamanya adalah dalam bidang hukum acara. Jadi di UKM Peradilan Semu sendiri, terutama UKM Peradilan Semu di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini, kita belajar mengenai bagaimana caranya bersidang, bagaimana caranya membedah kasus. Jadi kita menjadi seolah-olah sebagai seorang penegak hukum, menjadi penyidik, lalu menjadi jaksa penuntut umum, kemudian menjadi hakim, menjadi penasihat hukum. Jadi kita belajar mengenai hal-hal itu semua. Tapi di sini kita nggak cuma hanya soal persidangan juga, tapi kita belajar juga soal hukum secara lebih luas lagi, secara umum tuh seperti apa sih gitu. Karena kan ya kita juga pengen belajar lebih banyak kan. Seperti itu sih gambarannya kurang lebih soal UKM Peradilan Semu itu apa. Mungkin ada tambahan dari Mas Fahri atau cukup? Ya, selain dari kegiatan-kegiatan tadi, kita juga menjalankan kegiatan program-program kerja ya, seperti kan di bidang satu ini fokus utamanya kan ada di bidang akademik. Iya, betul. Jadi kita memang fokusnya untuk ke mahasiswa-mahasiswa FHUP ini mengadakan proker-proker yang sekiranya itu berguna gitu buat membantu kebutuhan akademik dari para mahasiswa kayak gitu sih. Baik, mungkin itu terkait perkenalan dulu terlebih dahulu apa itu UKM. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait bagaimana cara untuk menjadi anggota dari UKM Peradilan Semu. Mungkin seperti itu bisa dijelaskan oleh Mas Fahri atau mungkin yang di sini bertindak sebagai HRD. Ya, boleh silakan Mas Fahri nih. Jadi untuk menjadi anggota Peradilan Semu itu memang harus memenuhi beberapa persyaratan dan melalui beberapa tahapan. Nah, kalau di FHUP itu kan biasanya nanti ada mahasiswa baru itu masuk di akhir-akhir tahun kan. Nah, di akhir tahun. Nah, salah satu syarat
untuk menjadi anggota peradilan semu itu bukan biasanya sih, memang wajibnya kalau di kita itu adalah mengikuti 2 kegiatan dulu. 2 kegiatan? Iya, 2 kegiatan di sini ada SPPH atau studi pengenalan profesi hukum. Nah, studi pengenalan profesi hukum ini kita kayak yang tadi saya sudah bilang, bahwasannya kita bidang 1 nih, bidang 1 akademik. Jadi sekiranya yang bisa membantu mahasiswa untuk memenuhi kegiatan akademiknya ya kita bantu melalui kita menghadirkan para ahli praktisi hukum. Contohnya kayak kita mendatangkan hakim, mendatangkan jaksa, advokat. Nah, yang kebetulan yang kemarin baru datang tuh, kebetulan saya sendiri yang mengadakan SPPH itu, kita berhasil mengundang Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, kita mengundang itu kan sebagai bentuk pembaruan ya. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Kita mau apa lagi ya? Baru pertama kali berarti ini. Baru pertama kali. Betul. Jadi kayak kita pengen kayaknya harus lebih nih. Harus memperkenalkan. Harus memperkenalkan lebih jauh, karena kan yang kita pahami adalah profesi hukum itu nggak sebatas di sana aja gitu. Profesi hukum itu kan banyak. Nah, itu singkatnya mengenai SPPH. Lalu setelah mengikuti kegiatan SPPH juga ada yang namanya pendidikan dan pelatihan atau biasa kita singkat Diklat. Betul. Yang kita singkat Diklat. Nah, di Diklat ini tuh ngapain sih? Kalau di kita tuh Diklat memang fokus utamanya adalah pemberian materi yang sekiranya nanti mereka ketika join di peradilan semu itu sudah siap, seperti materi legal opinion, materi mengenai persidangan, dan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan hukum gitu. Betul. Karena kita yang digembleng di sini adalah terkait akademiknya. Akademiknya, dan untuk agar agar bisa berpikir secara logis. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Surya? Ya boleh. Ya mungkin kalau untuk ikut UKM peradilan semu sih tadi betul 2 itu. Jadi dua-duanya nih emang harus diikuti semua nih, nggak bisa cuman salah satu aja, karena memang itu sebagai syarat wajib juga memang. Jadi mungkin nanti ada teman-teman dari mahasiswa baru yang pengen join nih, bisa nih ikut Diklat peradilan semu gitu, karena sebentar lagi akan diadakan. Betul. Baik, mungkin tadi pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk menjadi anggota dari UKM peradilan semu ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya itu saya ingin bertanya terkait dengan apakah di dalam UKM peradilan semu ini dia memiliki kayak kepengurusan khusus untuk mengurus UKM ini? Terus itu bagaimana strukturnya, dan bagaimana jika saya ingin bergabung menjadi kepengurusan, menjadi anggota Board of Executive atau yang disebut dalam UKM peradilan semu ya? Betul. Nanti kalau misalkan saya ingin bergabung menjadi kepengurusan itu, saya harus melakukan apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau misalnya nih nanti teman-teman yang udah pada ikut Diklat peradilan semu, terus tertarik nih buat ikut jadi pengurus UKM peradilan semu, itu yang pertama yang pasti harus ikut Diklat dan SPPH, karena kan itu syarat untuk menjadi anggota. Masa iya kita jadi pengurusnya tapi kita bukan anggota? Kan nggak bisa dong. Nah, yang pertama 2 syarat itu harus terpenuhi, pernah ikut SPPH dan ikut Diklat. Lalu yang kedua bisa ikut nanti ada open recruitment-nya di awal tahun biasanya. Nanti akan di-share di Instagram kita ataupun juga melalui grup-grup yang sudah ada. Jadi nanti akan di-share bahwa UKM peradilan semu ini melakukan open recruitment untuk kepengurusan periode baru gitu. Jadi nanti teman-teman yang pengen menjadi anggota Board of Executive nanti boleh mendaftar di sana. Nanti di sana akan ada wawancaranya, terus juga nanti mungkin ditanya nih soal pengalaman organisasinya kayak gimana, terus juga mungkin soal kerja timnya seperti apa gitu ya kayak wawancara pada umumnya lah gitu. Jadi ada proses wawancara sebelum pengurusan itu. Karena kan ya ibaratnya kita pasti namanya organisasi pasti untuk pengurus pasti harus serius dong nyarinya kan. Harus orang yang memang berkompeten gitu. Nah, mungkin tadi kan terkait dengan bisa kita menjadi pengurus. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya mungkin terkait dalam kepengurusan ini tuh ada strukturalnya kah? Di dalam struktural itu ada apa aja gitu? Mungkin boleh tolong dijelaskan Mas Fahri atau Mas Surya mungkin yang bisa menjelaskan, atau mungkin bergantian, silakan. Oke, mungkin kalau dari kepengurusan ini kan memang awalnya kalau dari Diklat itu adalah pertama kan memang seluruh anggota sudah menjadi anggota peradilan semu. Pertama itu fase pertama adalah anggota peradilan semu. Lalu fase selanjutnya adalah itu yang tadi Mas Surya bilang ada open recruitment untuk Board of Executive, seperti itu. Nah, untuk di dalam Board of Executive sendiri itu ada strukturalnya.
Seperti Mas Surya nih sebagai eksekutif director atau sebagai ketua sebagai kepala dari peradilan semu. Lalu di bawahnya itu ada vice director. Nah, vice director di sini tuh ada 2, ada vice director 1 dan vice director 2. Betul. Itu seperti wakilnya mungkin. Iya, betul. Atau kita biasa bilang tuh badan pengurus harian. BPH, betul. Iya, betul. Nah, selain ada wakil, ada vice director ini, ada juga sekretaris. Sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kalau kita biasanya nyebutnya general secretary. Iya, general secretary, betul. Untuk yang ibaratnya mengetuai dari sekretaris ini, penanggung jawabnya lah. Iya, betul. Dari itu. General secretary itu. Iya. Betul. Lalu di bawahnya itu ada lagi bendahara. Bendahara 1 atau bendahara 2 dan bendahara 2 atau biasa kita sebut dengan treasurer. Nah, itu kan BPH-nya nih yang biasa memang untuk kepengurusan harian. Nah, di bawahnya itu ada lagi, dibagi ke beberapa divisi. Di antaranya ada HRD, ada Muting, ada R&D, ada GI, ada Humas. HRD sendiri itu kayak saya, misalnya nih saya, nah sebagai Human Resource and Development. Di bawahnya HRD itu ada lagi ada Information and Collection, ada Recruitment. Nah ya, lalu untuk divisi Muting selanjutnya ada divisi Court sama Research. Nah, untuk selanjutnya itu ada divisi R&D, Research and Development. Nah, di situ tuh ada guidance sama law knowledge. Nah, selanjutnya tuh ada GI. Nah, kebetulan eksekutif director kita ini mantan GI, General Inventory. Ada apa aja Mas Surya? Ya, jadi di General Inventory sendiri itu ada equipment dan juga library. Gitu. Lalu selanjutnya terakhir tuh ada human relation atau biasa kita kenal kalau di bahasa Indonesia tuh humas. Betul. Gitu. Humas itu bertanggung jawab biasanya di sosial media sama di humas eksternal ataupun internal kayak begitu. Nah, itu berkaitan mengenai struktural yang ada di Board of Executive kayak gitu Mas Dimas. Baik, terima kasih. Berarti ini dalam kepengurusan ini sudah lengkap sekali ya. Mungkin sudah terstruktur dengan baik, makanya kayak sudah seperti ini adanya. Iya, seperti itu. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan selanjutnya itu terkait dengan manfaatnya. Ini kan sudah dijelaskan tadi kepengurusannya, cara masuknya. Sekarang saya ingin bertanya terkait manfaat dari bergabung menjadi anggota dari peradilan semu ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, silakan. Boleh Mas Surya. Mas Surya silakan. Ini mungkin ini aja kali ya, berdasarkan dari pengalaman aja ya. Karena kan kalau saya pribadi juga udah kurang lebih 2 tahun lebih ya berarti ya. 2 tahun lebih di UKM Peradilan Semu FKM UP ini. Jadi sebenarnya kalau manfaat yang saya rasakan sendiri, yang pasti karena ini UKM bidang akademik, itu pasti dapat banget ilmunya. Jadi dulu waktu ketika masih maba, kita masih belum tahu apa-apa nih. Tapi karena kita join UKM Peradilan Semu, karena saya join UKM Peradilan Semu ini, jadi lebih tahu duluan gitu loh soal hukum acara pidana terutama ya. Dan juga ketika kita di kelas atau ketika kita ngelihat hal-hal yang terjadi di masyarakat, ada sebuah kejadian atau peristiwa hukum, kita tuh udah bisa langsung, oh ini tuh dasar hukumnya seperti apa sih, terus juga akibat hukumnya akan seperti apa kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini. Karena kan kita sering banget ya di kelas tuh ada soal-soal kasus posisi gitu kan, gitu. Jadi udah biasa lah jadinya. Udah nggak kaget. Iya, udah nggak kaget, bener. Gitu. Jadi secara ilmunya pasti dapat gitu. Karena yang pertama ini UKM bidang akademik gitu. Terus yang kedua juga jadi paham soal gimana sih mengelola organisasi, terus juga kerja tim dan lain-lain yang ibaratnya kita kan pasti nggak cuman di organisasi ini atau di kampus aja nih yang kita perlu kerja tim ataupun juga perlu untuk bareng-bareng kerjanya sama yang lain gitu. Nah itu jadi kita dapat gimana sih caranya kerja tim itu seperti apa, terus juga gimana kalau misalnya kita jadi ketua, gimana sih kita harus mengelola tim yang kita punya, terus juga mungkin kalau misalnya ada masalah-masalah yang mungkin di satu sisi kita nggak enak sama salah satu pihak, tapi yang satu sisi juga kita nggak enak sama pihak lain juga, itu kita gimana cara ngambil jalan tengahnya gitu. Jadi problem solvingnya juga dapat sebenarnya kayak gitu. Mungkin kalau dari Mas Fahri sendiri gimana nih? Kalau dari saya pribadi sih mungkin kalau Mas Surya kan tadi dari bidang akademik maupun dari struktur dari manfaat dari organisasi itu sendiri kan. Kalau saya nih mungkin mau sharing
terkait dengan relasi yang saya dapat. Kayak Ya gitu. mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan kompetisi, mungkin Mas Fahri pernah ikut juga kan? Iya tadi? betul. Kebetulan saya juga Iya. pernah mengikuti kompetisi kan di sini. Nah mungkin pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai relasi Itu tadi saya yang dapat pertama. betul. Di UKM Peradilan Semu ini kan udah tergolong UKM paling tua ya. Iya. 27 tahun 20 gitu tahun. ya. Tentu para pendiri Peradilan Semu itu sekarang katakanlah sudah menjadi orang-orang yang hebat kayak gitu. Banyak kenalan alumni yang memang dulu ikut UKM Peradilan Semu itu sudah menjadi orang-orang yang cukup terkenal mungkin tersohor. tersohor lah, bisa dikatakan tersohor. Tapi di sini saya nggak nyebutin nama ya. Nggak enak juga karena belum ada izin kayak gitu. Saya pernah diajak untuk magang misalnya. Magang. Nah, itu saya benar-benar benar-benar apa yang saya sudah pelajari di Peradilan Semu Itu keluar semuanya. saya terapkan di magang itu kepakai semua, benar-benar dari ilmu cara saya bernegosiasi, cara saya menyampaikan apa yang jadi keinginan saya, cara public speaking juga digembleng di sana seperti itu. Nah, dari alumni ini kan kita membangun relasi yang sangat luas nih. Jadi kita jadi kenal sama orang-orang hebat lainnya. Iya. Yang maksudnya tuh nggak dalam lingkup peradilan semua aja, tapi lebih ke keluar ke sana kemari gitu loh. Lebih luas mungkin ya. Betul, lebih Lingkupnya luas. nggak cuman kampus aja. Benar, lebih luas. Nah, di samping itu kan juga saya memang mengikuti kompetisi kayak gitu kan. Mengikuti kompetisi. Kebetulan saya itu pernah 2 kali ikut National Moot Court Competition. Ada Cokorda Rakaderana dari Universitas Udayana. Lalu yang kedua ada universitas di Jogja itu Universitas Ahmad Dahlan. Betul. Nah, kan ketika kita mengikuti National Moot Court Competition itu memang kasusnya beda nih antara NMCC yang satu dengan NMCC yang lain kan beda-beda nih. Nah, kita kan perlu adanya research terlebih dahulu mengenai kasus-kasus tersebut atau kasus-kasus serupa. Kita tuh kadang-kadang juga ke jaksa, ke hakim, ke advokat, ke penyidik. Ya itu tujuannya adalah untuk mencari tahu seyogianya tuh seperti apa sih jika kasus ini ditangani oleh misalnya dari kejaksaan sendiri pandangannya seperti apa, dari hakim pandangannya seperti apa, dari advokat seperti apa pun sama juga dengan penyidik. Kayak gitu. Kita lihat, kita mempelajari apa yang mereka beritahu ke kita. Jadi ini masih berhubungan sebenarnya dengan relasi, balik lagi. Ini tuh sangat sangat bermanfaat lah untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang ikut National Moot Court seperti itu. Nah, memang ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan sebagai privilege yang didapatkan dari UKM ini. Betul. Karena secara nggak langsung kita juga di luar dikenal. Karena kan di Peradilan Semu sendiri kan ada himpunannya, ada himpunan organisasi utamanya. Yang nasional itu? Yang nasional, ada HKPSI namanya, Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia, seperti itu. Nah, itu juga kita nambah relasi di sana. Seperti itu, Mas Dimas. Mungkin dari Mas Surya ada tambahan? Mungkin kalau tadi kan udah dibahas juga sebenarnya di awal, memang ikut UKM Peradilan Semu ini lumayan memberikan banyak hal-hal positif juga sebenarnya. Ya namanya kita berorganisasi ya pasti capek, cuman kan ya kita bisa lihat apakah memang keuntungan-keuntungan atau benefit-benefit yang kita dapat nih sepadan gak nih dengan ibarat apa yang kita keluarkan gitu loh. Kayak misalnya kita capek tapi ternyata kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman dan lain-lain gitu kan. Ya memang setiap hal itu pasti ada harga yang selalu harus dibayar, seperti itu. Jadi mungkin saya akan mengambil kesimpulan terkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Jadi pada UKM Peradilan Semu ini memiliki fokus utama yaitu mempelajari hukum acara, bagaimana cara bersidang di peradilan umum, mungkin seperti itu. Iya, betul. Kemudian selain dari itu juga UKM Peradilan Semu ini mempelajari bagaimana pengacara, jaksa, majelis hakim itu dalam bertindak seperti biasanya. Kemudian dalam UKM Peradilan Semu ini juga ada program kerja yang fokusnya untuk mahasiswi hukum yang berguna untuk bidang akademik mereka. Kemudian untuk menjadi anggota Peradilan Semu ini ada berbagai persyaratan, yaitu mengikuti 2 kegiatan ya, betul Mas Fahri? Tadi mengikuti SPPH dan kemudian diklat. Kemudian di luar dari itu juga ada dalam kepengurusan UKM ini ada berbagai bidang ya, divisi mungkin ya. Iya, betul. Itu ada eksekutif direktur seperti Mas Surya ini sebagai ketuanya, kemudian ada vice direktur juga sebagai wakilnya. Kemudian ada general sekretaris itu sebagai sekretaris jenderal di UKM Peradilan Semu.
kemudian ada HRD, R&D, GI, HR, dan muting mungkin seperti itu. Kemudian selain dari itu, manfaat yang didapatkan apabila menjadi anggota dari peradilan semu itu yaitu mendapatkan ilmu dari hukum acara yang baik, ya tadi dijelaskan seperti apa yang dijelaskan Mas Surya. Terus kemudian dapat mengasah kerjasama juga, kerjasama tim. Terus dapat mendapatkan relasi dengan baik tadi seperti yang Mas Fahri jelaskan. Kemudian dapat mendapatkan manfaat untuk membedah kasus dengan baik, seperti itu. Mungkin karena ini sudah dalam penghujung acara, mungkin akan dicukupkan sekian saja podcast kali ini. Apabila ada salah dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.